iki ya? Oh, karo Argo Semeru berarti. Iya. Halo teman-teman semua, selamat malam. Sekarang aku berada di kota Yogyakarta. Di depannya stasiun Tugu Jogja. Ini sekarang tanggal 29 September 2023. Satu hari setelah perayaan ulang tahun kereta api yang ke-78. Pada malam hari ini aku akan menuju ke Malang, tapi transit ke Surabaya dulu. Aku dari sini menuju ke Surabaya akan menggunakan kereta api Bima, kereta api eksekutif Bima dengan keberangkatan jam 23 lewat 33 teman-teman. Ini tadi barusan aku lihat ada kereta api Bima yang dari Surabaya menuju ke Gambir. Nah, aku naik yang dari Gambir menuju ke Surabayanya dengan kedatangan sekitar jam 3 lewat 30 kalau nggak salah, setengah 4. Dan aku akan nyambung menuju ke Surabaya naik kereta api Jayabaya. Nah, aku akan bikin video tentang perjalanan kereta api Jayabaya yang mana itu menggunakan kereta ekonomi next generation, yang kereta ekonomi yang bisa dibilang setengah eksekutif itu teman-teman. Aku penasaran banget, makanya harusnya bisa sih direct dari Jogja menuju ke Malang, naik Malabar, naik Gajayana atau naik apalah. Tapi aku pengen nyoba yang Jayabaya itu, makanya aku naik Bima tak oper ke kereta api Jayabaya dari Surabaya Gubeng menuju ke Malang. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam. Ini kurang sekitar 15 menit lagi kereta yang akan aku naiki tiba teman-teman. Nah, sekarang ruang boardingnya stasiun Tugu Jogja yang sisi timur udah bagus banget ya. Gambar-gambar karya anak-anak. Yang dipajang mungkin ketika pas HUT KAI kemarin ya. Oh ya, pameran mini dunia kereta api Rayaka memperingati HUT KAI ke-78. Oke, sekarang kita langsung aja masuk pakai face recognition. Ini kita nggak usah nunjukin KTP, kita langsung aja masuk. Kita coba ya. Nah, langsung tanpa harus menunjukkan KTP teman-teman, karena data kita udah kerekam sama KTP. Untuk kereta yang akan aku naiki menuju ke Surabaya Gubeng yaitu KA dengan nomor 60 Bima. Ini dia jam keberangkatan 23.33, ini masih 23.15. Ternyata yang naik kereta Bima ini banyak banget ya. Emang Jogja ini lumbung penumpangnya KAI deh. Semua kereta yang dilewatin Jogja pasti laku keras. Ini aja jam hampir tengah malam penumpang KA Bima yang nunggu sampai kayak gini teman-teman. Gokil. Untuk harga tiketnya kereta api Bima dari Jogja menuju ke Surabaya ini aku beli menggunakan tarif khusus. Tapi untuk kereta api Bima dari beberapa kereta yang lainnya, untuk rute Surabaya Jogja atau rute-rute yang rame lah, itu bisa dipesan H-3. Biasanya kalau tarif khusus itu kan H-2 jam ya. Sekarang H-3 teman-teman dengan tarif Rp280.000. Ini bisa dibilang cukup worth it ya, mengingat kayak kereta api existing kayak Sanjaka itu eksekutifnya udah mulai 290.000 ke atas, ini 280.000 bisa dibeli H-3 sebelum keberangkatan. Ini merupakan kebijakan baru dari PT Kereta Api tentang tarif khusus. Nah, ini tak manfaatin, nanti setelah dari mana? Tiba di Gubeng, aku akan nge-review kereta Jayabaya Next Generation. Cuman ini aku agak was-was karena tadi aku dapat info bahwa kereta api itu agak ketahan gara-gara ada kecelakaan kereta api si Jayakarta di Petak Kemangabang Kedugede. Katanya ketahan berapa menit nggak tahu. Nanti aku tanya sama temanku yang kerja di sini, katanya terlambat apa enggak. Semoga aja Jayabaya nggak terlambat sehingga persambunganku nanti aman. Oke, sekarang kita langsung aja nunggu kereta api Bima datang di stasiun Yogyakarta. Ternyata juga ada kereta yang penumpangnya ini dari Jogja banyak banget. Yaitu kereta yang bisa dibilang kereta baru, yaitu kereta api Manahan, relasi Solo Balapan Yogyakarta hingga ke Jakarta Gambir. Dia memiliki jam keberangkatan paling malam dari Yogyakarta sekitar jam 23.28 kalau nggak salah. Iya bener. Ini. Dan yang unik dia pakai lokomotif yang nggak 206.
dan rangkaiannya stainless steel teman-teman. Makanya kereta ini tuh penumpangnya banyak banget dari Yogyakarta. Rangkaian stainless dan dia bukan Argo, pasti harganya lebih murah. Dan ketika aku berdiri di sini aku agak salfok dengan terowongannya keluar yang ke arah Jalan Pasar Kembang. Dulu kan ditutup ya, sekarang kita lihat kayak gimana. Sekarang jadi mewah ya, udah kayak mall gitu teman-teman. Cakep sih ini. Dibuka tanggal 26 Desember 1959. Jadi udah lama banget ini. Itu keretaku udah mau datang. Sekarang kita lihat-lihat dulu aja ya. Sugeng Rawuh ing Jogja. Oke, ada kereta bandara. Oh, kayak sejarah-sejarah stasiun Jogja gitu ya. Ujungnya mana nih cuy? Oh ini. Oke, sekarang kita kembali aja ke sana buat menuju ke keretaku. Aku dapat kereta eksekutif 7. Jadi aku tak prepare agak ke belakang aja teman-teman. Nah, ini adalah kereta Bima yang berangkat dari stasiun Jakarta Gambir dengan tujuan Surabaya Gubeng. Ini juga salah satu kereta legendaris, mungkin salah satu kereta tertua yang ada di Indonesia ya, udah zaman dulu. Dan PT Kereta Api pada tahun ini memberikan apa ya? Menspesialkan kereta Bima ini dengan menghadirkan kereta kompartemen teman-teman, yang dalamnya itu mewah banget, gokil. Yang akan dirangkaikan ke Bima itu merupakan kayak semacam kereta luxury terbaru, kompartemen Bima Reborn. Mungkin akan jalan sekitar tanggal 6. Ini sekarang masih tanggal 29 September. Seminggu lagi karena jalan. Bisa kita lihat teman-teman, itu yang turun banyak dan yang naik pun juga banyak. Memang Jogja ini gudangnya penumpang, naik turun banyak banget. Oke, sekarang kita langsung aja masuk lewat sini aja. tiga kereta api Bima tepat diberangkatkan dari stasiun Tugu Yogyakarta. Habis ini aku mau istirahat, mau tidur dan menyiapkan tenaga untuk nge-review kereta api Jayabaya besok pagi teman-teman. Oke, sampai jumpa di Surabaya. Tepat jam 3:30 kereta api Bima tiba di stasiun Surabaya Gubeng. Dan aku akan ada lanjutan kereta Jayabaya jam 4:23. Jadi ada waktu kurang lebih ya sekitar 50 menitan di stasiun ini. Kita cari makan dulu aja kayaknya ya. Keluar dulu. Kereta api Bima ini rangkaiannya ada waktu istirahat kurang lebih sekitar 5 jaman karena dia akan balik lagi menuju ke Jakarta dengan nama kereta Argo Semeru dengan keberangkatan dari sini sekitar jam 9:05. Sambil nunggu jam keberangkatan kereta api Jayabaya ini aku lapar banget. Aku akhirnya cari makan di sekitaran pintu keluar stasiun Surabaya Gubeng teman-teman. Untung ada warung makan 24 jam di sini. Ini udah selesai makan teman-teman dan jam menunjukkan pukul 4.06. Artinya udah masuk waktu sholat subuh dan keretanya masih kurang lebih sekitar 20 menitan. Sekarang kita menuju ke sana aja sambil nunggu keberangkatan kereta. Kita cari musola.
Oke, ini udah selesai sholat subuh, kurang lebih sekitar 10 menit lagi kereta api Jayabaya akan diberangkatkan dari stasiun Surabaya Gubeng. Ini kalau dilihat keretanya masih belum masuk teman-teman. Sekarang kita langsung aja masuk, kita boarding lewat gerbang face recognition. Ini salah satu terobosan KAI yang paling aku seneng sih. Jadi kita nggak perlu ribet lagi untuk nunjukin tiket dan nunjukin KTP. Karena tinggal scan wajah aja, udah langsung masuk ke deteksi wajah kita. Kita akan naik kereta apa udah ada di datanya KAI. Asik banget sih, senang aku. Ya harapanku semoga semua stasiun ada face recognition-nya teman-teman. Ini kayaknya yang naik banyak banget ya kereta api Jayabaya ya. Ini dia teman-teman kereta api Jayabaya. Dia menggunakan lokomotif CC 20687. Lokomotif yang dulu pernah bawa rangkaian kereta kepresidenan 20688 dan 20687. Ini dia menggunakan K1-nya kaca lebar semua dari Jakarta Kota yang memiliki toilet yang mewah teman-teman. Oke, sekarang saatnya boarding. Pas kereta api ekonomi New Generation dengan warna kursi biru. Wah, aku sengaja milih yang paling belakang di kereta ekonomi nomor 5. Ya moga aja agak sepi ya, karena di ekonomi 1 rame banget cuy. Kereta ini tuh memiliki rute dari Jakarta Pasar Senen, dia via lintas utara Cirebon Perujakan, Cirebon, Tegal, Semarang, lalu ke Surabaya Pasar Turi. Dan kereta ini nanti setelah Pasar Turi dia langsung tembus ke Surabaya Gubeng sini. Jadi buat teman-teman yang naik kereta ini pengen turun di Surabaya bisa dua opsi, bisa di Pasar Turi maupun di stasiun Surabaya Gubeng. Kita coba ke sini ya. Wah, ekonomi New Generation. Kita lihat dulu. Wah, ini adalah night mode-nya, mode malam. Cakep sih. Sekarang kita geser ke belakang di ekonomi 5. Ini kayaknya warna lampunya beda-beda deh. Yang situ warnanya kuning, yang sini warnanya terang teman-teman. Oke teman-teman, ini sekarang gue udah berada di kereta Jayabaya dengan rangkaian New Generation. Kereta ekonomi dengan tempat duduk kursinya cuma 72. Yang kursinya ini mirip kayak kursi bus kelas patas ya. Dan ini juga bisa di reclining kayak gini. Ditekan ini dia akan merebah teman-teman. Dan kursinya ini full menghadap sesuai dengan laju arah kereta. Misalkan ke arah sana gitu ya, dia bisa diputar teman-teman. Nah, tinggal nekan ini, set, loh, bisa diputar cuy. Dan kursinya ini lumayan tipis sehingga nggak terlalu makan ruang. Empuknya ini standar kayak gini dan ada pegangannya nih teman-teman. Jadi misalkan mau duduk atau mau naik itu udah ada pegangannya di sini. Nah, kayak gitu. Ini udah berangkat belum sih? Udah sih kayaknya. 4.26 kita udah berangkat dari stasiun Surabaya Gubeng, terlambat kurang lebih sekitar 3 menit. Teman-teman, ini sekarang aku udah berada di dalam kereta api Jayabaya yang menggunakan rangkaian kereta ekonomi New Generation. Ini masih satu-satunya kereta yang dapat jatah kereta ekonomi New Generation. Jadi kereta ini tuh awalnya bermula ketika banyak keluhan terhadap
layanan kereta kelas ekonomi yang dirasa udah tertinggal jauh ya, hadap-hadapan, terus adu dengkul, dan kursinya itu tegak yang bikin perjalanan kurang lebih sekitar 10 jam ke atas itu capek. PT Kereta Api merespon keluhan ini dengan membuat satu inovasi yang menurutku lumayan cerdas ya. Dia merekondisi, merubah tampilan dari kereta ekonomi yang dulu 80 tempat duduk ketika Kemenhub tahun 2012 miliknya Kereta Api Jayabaya, dirubah menjadi kereta dengan konfigurasi tempat duduk dua-dua kayak gini dan searah dengan laju kereta. Jadi nggak ada lagi nih ceritanya naik kereta ekonomi mundur untuk di Kereta Api Jayabaya ini teman-teman. Dengan mengurangi kurang lebih sekitar 8 kursi dari 80 menjadi ke 72, tapi dengan kenyamanan yang menurutku naiknya lebih cukup signifikan ya. Dia menggunakan kursi yang bisa reclining, lalu ada pegangan tangan. Kursinya ini bisa diputar teman-teman. Asli emang ketika aku masuk di sini, kayaknya aku termasuk yang agak telat ya nge-review kereta ini. Ketika aku masuk di sini rasanya wah, ini kayak bukan ekonomi, tapi rasanya kayak kelas bisnis plus atau apa gitu loh. Disebut ekonomi ini kayaknya terlalu mewah sih teman-teman. Sekarang aku mau nyoba untuk merasakan duduk di kereta kelas ekonomi New Generation ini teman-teman. Yang pertama dari ruang kaki, ini bisa dibilang lebih longgar dibandingkan kereta kelas ekonomi premium ya. Kalau dengan tinggiku yang 167, ini selonjor gini masih nyaman teman-teman. Nah, kayak gini. Tuh, enak sih. Nah, Kereta Api Jayabaya ini juga memiliki tarif apa ya? Bisa dibilang tarif, bukan tarif khusus sih. Tarif khusus kok dijual hampir sebulanan. Ini ada tarif kayak tarif parsial, tarif antara Surabaya ke Malang itu harganya 40.000. Jadi ini memanfaatkan kursi yang kosong nggak kejual di lintas Malang sampai ke Surabaya ataupun sebaliknya. Ini kan aku baru sadar kalau ketika aku naikin itu pas weekend teman-teman, Sabtu pagi. Jadi banyak warga Surabaya yang naik Kereta Api Jayabaya di jam 4:30 ini menuju ke Malang. Jamnya pun juga bagus sih, 4:30 habis sholat subuh dan nyampe sana sekitar jam 6:20-an. Jadi masih ketika nyampe Malang pas udara seger-segernya teman-teman. Jadi ini adalah mode tegak, kalau nggak direbain sekitar 90 derajat, persis seperti kereta ekonomi yang ada pada umumnya, yang 106 tempat duduk maupun 80 tempat duduk yang ada pada depan adu dengkul. Cuman ini bisa di reclining teman-teman, dan jaraknya untuk reclining juga lumayan apa ya, lumayan rebah loh, dari tegak ke sini. Jadi dengan kayak gini perjalanan kurang lebih jarak jauh dia lebih nyaman kayak gitu. Lalu juga ada armrestnya yang bisa diatur. Nah, ini juga untuk membatasi dengan penumpang sebelah. Lalu di sini juga tersedia colokan listrik di setiap kursi. Setiap 2 kursi ini ada colokan listrik, ini sama kayak kereta kelas eksekutif. Cuman tadi aku sempat ketemu sama temen yang dia ngetrip dari arah Jakarta sampai Malang. Katanya di ekonomi 5 ini listriknya ini agak naik turun gitu, kadang kena kadang enggak gitu. Coba nanti aku coba ya. Lalu untuk penomorannya sama, udah kayak kereta eksekutif gini, dua-dua gini, dan ada wood panelnya kayak gini. Jadi menambah kesan luxury dalam kereta ini teman-teman. Kereta ini tuh dimodifikasi oleh Balai Yasa Manggarai. Good job buat Balai Yasa Manggarai yang bikin inovasi sekeren ini untuk kereta api ekonomi. Ya harapannya dengan adanya kereta kayak gini, semoga ke depan kereta ekonomi bisa diganti kayak gini. Jadi perjalanan kurang lebih sekitar 10 jam ke atas dengan kereta jarak jauh semakin nyaman. Nah, berarti benar kata temanku tadi yang ngetrip dari arah Jakarta sampai ke sini. Katanya di ekonomi 5 tuh tegangannya nggak stabil. Tadi aku coba ngecas di sini kan. Nah, itu listriknya tuh masuk, setelah itu hilang lagi teman-teman. Terus aku ulangin lagi juga sama. Wah, ini cukup fatal ya, karena zaman sekarang colokan listrik itu adalah kebutuhan penting nih.
hampir di semua kendaraan udah menyediakan. Ya mungkin nggak ada yang sempurna ya. Mungkin ini lagi lalai atau gimana gitu. Jadi ininya nggak trouble. Aku suka baru kali pertama ini loh naik kereta colokan listriknya nggak bisa. Ini sekarang jam 4.49. Kita udah sampai di stasiun Sidoarjo teman-teman. Yang naik nggak tahu banyak apa enggak ya, soalnya nggak dapat peron, tapi yang turun juga banyak tadi. Sepanjang Surabaya Gubeng sampai stasiun Malang dia berhenti di Sidoarjo, lalu Bangil, Lawang, dan berakhir di stasiun Malang. Jadi stasiun besar-besar aja teman-teman yang diberhentiin, karena emang kereta ini tuh pada dasarnya adalah kereta jarak jauh, jadi berhentinya nggak asal stasiun kecil-kecil diberhentiin, bukan kereta lokal. Nggak stabil ya Kio? Iya. Apa? Mas tadi di mana sih, Bojonegoro ya? Apa nih? Yang tadi pokoknya tadi lampu mati nyala. Lampu ini? Iya. Ngeri. Terus yang lampu bagian depannya itu kayak ada setrum cerot. Oh, berarti kelistrikannya masih belum sempurna dia. Mungkin. Terus nyalain air. Itu dia buka. Iya. Buka keran. Itu kayak ada suara setruman juga. Oke. Ya nggak ada yang sempurna yo. Apalagi kereta baru. Kereta baru dan rekondisi lagi. Iya. Cuman dibuka kursinya doang. Iya, dibuka kursinya sama interior doang. Tapi jatuhnya buru-buru juga sih Mas. Maksain kan jatuhnya. Oh iya sih, mungkin ya. Karena bulan ini uji coba. Bulan ini juga jalan. Oke. Ya biar bisa jadi masukan lah. Ini listriknya nggak stabil. Mungkin rusak. Iya tadi nyolokin ada apa namanya dayanya lalu hilang lagi gitu. Tapi malah punya aku sempat dipinjam sama orang kan. Di kursi 18D dia. Angus habis itu. Hah? Angus apanya? Bagian dalam colokan tuh gosong. Oh gitu. Kontaknya. Wah bahaya berarti. Iya. Oke. Kasnya gosong ya. Berarti agak bahaya ini dia. Bawa angus ya. Mengerikan emang. Ininya ya? Iya. Wah, ini sekitar jam 5.11. Kita udah sampai di stasiun Bangil, yang mana stasiun ini merupakan stasiun percabangan. Kalau lurus ke arah Banyuwangi, nanti kalau kita akan belok kanan menuju ke arah Malang atau jalur kantong. Ini di kereta 5432 itu gak dapat peron, yang dapat cuman ekonomi 1, kereta makan dan eksekutif 4 ke depan teman-teman. Berarti di sini nggak terlalu lama, mungkin cuman ya 2 atau 3 menit aja. Ini adalah kereta New Generation. Dia memiliki trademark E, yang mana kereta ini hanya bisa dipacu di kecepatan hingga 100 km per jam, 37, berarti beban maksimalnya 37 ton, dan dia ini memakai bogi K5. Udah hijau belum sih? Oh belum. Berangkat dari stasiun Bangil jam 5.13. Sekarang kita lihat toiletnya teman-teman ya. Nah ini dia toiletnya. Wah, bisa dibilang ini salah satu kereta ekonomi dengan toilet yang mewah banget. Emang sih Balai Yasa Manggarai kalau ngerubah toilet itu mesti mewah-mewah. Dia pakai toilet duduk, lalu ada wastafel yang kecil tapi berfungsi hemat tempat, lalu cermin, ada backlightnya ini, ambient light di belakang. Lalu di sini juga ada apa nih? Wah mati tapi. Untuk guncangannya aku masih belum bisa menilai secara objektif karena ini posisi kereta aku ada di paling belakang, jadi pasti goyang-goyang teman-teman di kereta paling belakang. Jadi satu rangkaiannya dia membawa
pembangkit, lalu kereta eksekutifnya 4, berarti udah 5, kereta makan tambah kereta ini 5, jadi bawa 11. Ini yang paling bontot, jadi ya bisa kita lihat sendiri goyangannya kayak gini teman-teman. Habis ini kita akan belok menuju ke kanan ke jalur kantong, sedangkan yang di sebelahnya kita ini adalah jalur menuju ke daerah operasi 9, meliputi kayak Probolinggo, Pasuruan, lalu Jember, dan hingga berakhir di Banyuwangi. Nah, ini sekarang kita secara resmi udah masuk di jalur kantong. Nah, habis ini kayaknya susah sinyal. Biasanya lepas Bangil nanti ada sinyal lagi di daerah Lawang, teman-teman. Mulai Sengon, Sukorejo itu sinyalnya susah karena dia melewati daerah kayak perkebunan gitu. Di stasiun Lawang kita masuk jalur belok. Itu nampak dari sinyalnya yang bawah ngangkat, berarti kita masuk jalur belok. Atau kita silang dengan kereta api apa nih. Kami berharap Anda menikmati perjalanan bersama kereta api Jayabaya. Untuk bangku selimut yang telah diletakkan di sisi kanan atau sisi kiri dari tempat duduk. Selamat pagi mendengarkan selama elektronik kami. Untuk mengambil kecewaan basal, terdapat selimut yang telah diletakkan di sisi kanan atau sisi kiri dari tempat duduk Anda. 552 kita sekarang berhenti di stasiun Lawang. Silang Mas. Silang. Arjuno. Iya, weekend. Kita sekarang bersilang dengan kereta api Arjuno Express yang dia menggunakan rangkaian idenya si Brawijaya. Dia sudah tersedia di jalur 1 stasiun Lawang. Karena dia kelasnya eksekutif, ini ekonomi eksekutif, jadi ini yang masuk di jalur 2. Stasiun Lawang memiliki ketinggian 491 dan kita nanti akan naik lalu turun ke ketinggian 444 di stasiun Malang. Jadi habis stasiun ini langsung di stasiun Malang, teman-teman. Itu PJL udah ditutup dan sinyal udah ngangkat, berarti kereta api Arjuna habis ini akan berangkat, teman-teman. Nah, di sini tertulis K30 1248 JAKK. K3 ini artinya kereta kelas ekonomi, 0 itu nggak berpenggara alias ditarik lokomotif, 12 tahun mulai dinas 2012 dan nomor urut 48. Kedudukannya yaitu Jakarta Kota dengan berat kosong 35 ton. Oh ya, kita lihat ya, ini PA 48-nya, ini PA yang akan datang 2025 untuk perbaikan 2 tahunan. Jadi kereta ini baru saja grass, masih kinyis-kinyis gitu, teman-teman.
perhatikan untuk akses pintu keluar stasiun Malang Baru atau pintu keluar sebelah timur. Anda bisa menggunakan akses lewat travelator. Kita udah sampai di stasiun Malang. Jadi kereta ini kecepatan 2 menit. Ya tepat. Oke, ini udah clear semua teman-teman. Penumpang udah pada turun. Dan aku mau sedikit ngasih tambahan. Jadi ketika tadi aku masuk, ini tuh bener-bener AC sentralnya itu jos banget. Dia tuh dingin banget. Terus pewanginya ini aktif, jadi udara di dalam sini tuh sejuk banget teman-teman. Dan minusnya yang aku temui di kereta api Jayabaya Ekonomi New Generation ini yaitu nggak semuanya itu dapat tempat atau seat yang ada kacanya. Terkadang juga ada yang tembok ratapan teman-teman. Kayak gini itu kan tembok ratapan nomor 3. Jadi setelah aku amati dari sini sampai ke sini gitu kan, itu kemungkinan kalau kita mesennya yang ganjil itu banyak dapat yang kaca ratapan. Tapi kalau yang genep itu nggak dapat. Nah ini nomor 5 nih, ratapan banget nih. Nah ini karena emang kereta ini tuh kan modifikasi dari 106 tempat duduk, 80 tempat duduk hadap-hadapan menjadi kursi kayak gini. Jadi nggak menutup kemungkinan ada yang nantinya nggak dapat jendela teman-teman. Kok baliknya jam berapa Mas iki Mas? Balik mana setengah 1. Setengah 1. Oke, sama nah Yon nggowo. Ora gantian. Oh, gesekan ah. Oke. Siap. Aku lanjut mari iki. Sama Mas ya? Oke. Kak, ini berita enggak boleh. Ora, dolan Oke teman-teman, ini kayak gini bentuknya. Lumayan worth it sih. Dengan kenaikan sekitar 30-50 ribu dibandingkan dengan Jayabaya yang kemarin, ini udah lumayan bagus. Dan untuk perjalanan jarak jauh ini nggak terlalu capek teman-teman. Suhu, jam, dan himbauan. Ada apa ini? Kayak papan pengumuman gitu. Aman sih, gokil. Kita sekarang turun teman-teman. Lewat sini aja deh. Oh iya, dan ini satu lagi. Ini kalau buat hadap-hadapan, ini kayaknya nggak worth it sih karena sempit banget. Nah gini, dengkulnya sini masuk ke sini nih. Jadi kalau dibuat hadap-hadapan ini nggak worth it. Emang didesain untuk satu arah teman-teman. Dengan konfigurasi 22, maju semua atau bisa dibolak-balik. Total ada 72 kursi. Kayak gitu. Siapa lagi ya? Itu aja sih. Selebihnya good job buat kereta api bisa menghadirkan layanan kereta api ekonomi yang lebih manusiawi. Mati. Langsung dimatiin cuy. Sekarang kita turun aja. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton video perjalananku dari Surabaya, dari Jogja sih. Jogja, Surabaya ke Malang menggunakan kereta Bima dan yang pasti kereta api Jayabaya New Generation. Semoga aja aku punya kesempatan untuk nyoba kereta ini full trip ya, dari Malang menuju ke Jakarta ataupun sebaliknya. Oke, sampai di sini dulu dan jangan lupa untuk subscribe agar dapat informasi tentang perjalanan kereta api yang paling update. Oke.